Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwatikallah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Salasatul Usul, menjawab 3 pertanyaan di alam kubur, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Tapi sudah kita terangkan di masalah yang ketiga dari masalah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Ini di mukadimah yang kedua ya. Jadi yang pertama kan sudah diterangkan tentang masalah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua diterangkan masalah batilnya kesyirikan. Dan yang ketiga diterangkan di sini tentang masalah loyalitas kepada orang kafir. Kita sudah terangkan ya di pertemuan sebelumnya tentang masalah kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin. Ini yang dikenal dalam agama kita masalah al-wala dan al-bara'. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang itu dia mencintai Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Kalau benar cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka dia pasti akan membenci orang kafir. Iya. Tidak mencintai mereka. Karena tidak akan terkumpul 2 perkara ini ya dalam hati seorang hamba. Ya diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi." Tidaklah Allah menjadikan pada seorang itu ada 2 hati dalam satu rongga. Ya. Jadi hati itu hanya satu saja. Ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka pasti dia akan membenci orang kafir. Tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu dari keharusan ya. Dari keharusan. Nah sebaliknya kalau dia cinta kepada orang kafir, maka ini akan mengantarnya untuk membenci Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini diperhatikan ya. Dan Syekh sudah isyaratkan di situ. Siapa yang telah mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh dia berloyalitas. Ya. Cinta mencintai, kasih sayang menyayangi kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia orang yang paling dekat dari karib kerabatnya. Setelah itu beliau bawakan situ ayat di surah Al-Mujadilah, ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-22. Kita akan terangkan dari penafsiran ayat ini. Ini masalah yang ke-10 ya, penjelasan ayat surah Al-Mujadilah dan beberapa pembahasan seputar al-wala dan al-bara'. Baik.
Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun orang-orang yang menentang tersebut dari ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dialah Allah yang akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat ini ada sebab turunnya, yang diterangkan oleh para ulama. Turun kepada para sahabat yang berperang di perang Badar. Ya, dimaklumi perang Badar itu ya, perang yang paling besar. Dan Allah menangkan Nabi dan para sahabatnya di perang Badar. Nah, di antara dari kaum muslimin tadi itu, orang-orang yang beriman, ada yang berperang dengan ayahnya, dengan saudaranya, dengan anaknya, ya, dengan keluarganya, dari orang yang kafir, yang masuk dalam barisan kaum musyrikin. Ya. Di antara dari sahabat tersebut yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini sahabat yang mulia ya, dari salah seorang yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Ya. Jadi Abu Ubaidah ini di perang Badar dia membunuh ayahnya sendiri, karena ayahnya orang kafir. Ya. Dan ayahnya itu sudah berhasrat juga untuk membunuh Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang membunuh ayahnya. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang berperang dengan keluarganya, ya, dengan saudaranya, dengan anaknya. Maka turunlah ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum, wahai Muhammad, di mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sifat mereka diterangkan di sini. Kaum yang tidak akan engkau dapatkan itu yang beriman, mereka saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya kalau benar keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka tidak akan berkasih sayang, ya, cinta mencintai kepada orang-orang yang merupakan musuh Allah dan musuh Rasul. Dipahami ya? Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri,
ya, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Jadi tidak boleh seorang berkasih sayang, cinta mencintai kepada orang-orang kafir. Nah, sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya ya, hukum memberikan lojalitas al-wala ya, kepada orang kafir itu ada dua macam. Ada yang hukumnya kafir, murtad dari agama. Ada yang kedua, hukumnya dosa besar, tapi dia tidak kafir. Itu sudah kita terangkan ya. Kalau yang hukumnya kafir itu ketika dia berkasih sayang, cinta mencintai pada masalah agama. Pada masalah apa? Agama. Dia cinta orang kafir itu lebih tinggi daripada kaum muslimin. Dia cinta agama kekafiran lebih tampak daripada agama Islam. Ini hukumnya kafir. Ya. Di sini masuk orang-orang munafik. Ya, kalau di masa sekarang itu orang-orang liberal ya. Itu dari kaum munafikin di masa kini yang menampakkan loyalitasnya kepada orang kafir, yang membuat mereka murtad dari agama. Sudah kita terangkan ayat dari surah Al-Maidah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ada yang kedua yang sifatnya hukumnya haram juga, dosa besar, tapi dia tidak mengkafirkan. Itu ketika dia cinta mencintai, berkasih sayang kepada orang kafir itu, tapi hanya pada perkara-perkara dunia saja. Pada perkara-perkara apa? Dunia. Ini hukumnya dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Dipahami ini ya? Baik. Jadi dikatakan tadi di ayat yang telah kita bacakan, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, di sini diterangkan kepada kita ada 7 keutamaan orang-orang yang beriman, yang benar walaknya kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah dituliskan dalam hati mereka itu keimanan. Ya. Keutamaan yang kedua, wa ayyadahum bi ruhim min. Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ya, ruh di sini maksudnya pertolongan ya. Karena ruh itu banyak makna dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang dia bermakna pertolongan seperti di sini. Ya. Kadang yang kedua dia bermakna wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari perkara kami. Nah, di sini ruh dia bermakna wahyu. Bermakna apa? Wahyu. Dan kadang ruh bermakna apa yang ada dalam jasad manusia itu. Ruh kita kan? Itu lain lagi ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ya. Kemudian yang keempat, dari mana ruh? Dia bermakna malaikat Jibril. Bermakna malaikat Jibril. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun. Demikian pula ruh. Itu ruh di situ bermakna malaikat Jibril. Ya. Beliau digelari juga dengan Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Ruhul Kudus. Ya, ruh yang suci. Dipahami dia? Itu makna ruh juga. Nah. Jadi itu 4 ya diterangkan oleh para ulama. Makna ruh dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang bermakna pertolongan seperti di ayat ini ya.
wa ayyadahum biruhim min. Yang kedua kadang bermakna wahyu, yang ketiga kadang bermakna ruh dalam jasad, dan yang keempat kadang bermakna malaikat Jibril. Baik. Ya, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Allah masukkan mereka dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Keutamaan yang keempat dan yang kelima, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Keutamaan yang keenam, ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ya, mereka itulah golongan Allah. Dimasukkan dalam kelompok Allah. Dan yang ketujuh dikatakan, ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwasanya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Baik. Jadi ini penjelasannya akan ayat seputar masalah al-wala dan al-bara dalam agama kita. Cinta dan benci karena Allah. Dan ini juga dari kandungan mana la ilaha illallah. Dari kandungan mana la ilaha illallah. Jadi seorang yang berla ilaha illallah, dia harus berlepas diri dari kaum musyrikin dan apa yang mereka ibadahi selain Allah. Ya, itu namanya apa? Al-bara, berlepas diri. Dan dia menetapkan hanyalah Allah yang disembah semata. Ya, itu namanya al-wala. Diserahkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bahasa lain ya dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi kapan dia tidak seperti ini modelnya, maka dia belum benar kalimat syahadatnya. Ya. Belum benar kalimat apa? Syahadatnya. Seorang yang beriman itu dia harus menanamkan kebencian ya kepada orang-orang kafir. Dia tidak boleh berloyalitas kepada mereka. Ya, dipahami ya? Ya, di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan ya. Ada 9 masalah yang tidak termasuk dari berwala kepada orang kafir. Tatkala seorang itu dia berinteraksi dengan mereka. Ya. Yang pertama seperti dia mendakwai orang kafir. Ya. Orang kafir itu walaupun dia kafir, tetap kita wajib dakwai mereka. Ya. Agar mereka masuk Islam. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Ada anak muda Yahudi itu kan, yang sudah mau meninggal. Ya. Nabi datang, disuruh ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Anak muda ini balik kepada ayahnya. Kata ayahnya, ati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad SAW, Abul Qasim. Maka anak muda ini mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Nabi setelah itu pulang. Ya. Sampai di pintu anak itu sudah meninggal. Kata Nabi SAW, alhamdulillah alladzi anqadhahu Allahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, tidak dilarang juga seorang dia melakukan perdamaian pada orang kafir. Kalau bahasa lainnya itu gencatan senjata. Ya, tidak ada masalah ya. Itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim di surah Al-Anfal. Wa in janahu lisalmi fajanah laha. Jadi jika mereka melakukan perdamaian, maka lakukan perdamaian kepada mereka. Iya. Dipahami ya? Itu tidak ada masalah. Itu bukan dari bentuk apa? Loyalitas kepada mereka. Kemudian juga tidak ada masalah seorang dia berlaku baik kepada orang-orang kafir. Ada ayat di surah Al-Mumtahanah.
Yang keempat juga tidak ada masalah. Misalnya ada orang tua yang kafir ya, maka si anak yang muslim ini tidak ada masalah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu diterangkan di surah Luqman ya, tentang wasiat berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun dia kafir, kafir, sekadar berbuat baik kepadanya. Ya. Kemudian juga tidak ada masalah seorang dia berinteraksi jual beli pada orang kafir, ya, sewa menyewa atau utang piutang, itu tidak ada masalah. Nabi SAW itu pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, ditukar dengan makanan, ya, ditukar dengan apa? Dengan makanan. Baik. Kemudian juga tidak ada masalah. Ini bentuk yang keenam. Dia menikah dengan ahli kitab, Yahudi atau Nasara. Hukumnya dibolehkan. Ya. Seorang muslim dia menikah dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasara. Tapi tidak boleh sebaliknya ya. Kalau muslimah dinikahi oleh orang kafir, Yahudi atau Nasara, itu hukumnya haram. Tapi kalau dia muslim, laki-laki, dia menikahi perempuan dari kalangan Yahudi atau Nasara, itu hukumnya apa? Dibolehkan. Bukan dari bagian loyalitas kepada orang kafir. Kemudian juga tidak ada masalah seorang dia menjawab undangan dari orang kafir tersebut. Kalau dia bentuknya pada perkara-perkara yang boleh, acara-acara yang biasa ya, bukan acara yang berkaitan dengan apa? Dengan agama mereka. Kemudian juga dari bentuk yang ke-8, ya, tidak ada masalah seorang dia berlaku baik kalau dia punya tetangga orang kafir. Nah, jadi jangan sampai dia menzalimi tetangganya, tidak boleh ya. Dan yang ke-9 dari hal yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, yang dibolehkan juga seorang dia berlaku adil. Dia berlaku adil kepada orang kafir. Tidak boleh dia menzaliminya. Tidak boleh dia apa? Menzaliminya. Ini 9 bentuk yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, dari hal yang dibolehkan seorang dia berinteraksi pada orang kafir, dan itu tidak masuk dari apa? Dari loyalitas kepada mereka. Dia mendakwai orang kafir tersebut. Yang kedua, dia melakukan perdamaian. Yang ketiga, dia berlaku baik kepadanya. Itu bukan mencintai ya, dibedakan di situ antara berlaku baik dengan apa? Mencintai. Yang keempat, kalau dia punya orang tua orang kafir, maka tidak ada masalah. Dia perlakukan sepanjang pada perkara yang ma'ruf saja. Yang kelima, jual beli, ya, muamalah, itu tidak ada masalah ya. Yang keenam tadi, muslim menikahi apa? Perempuan ahlul kitab. Yang ketujuh, dibolehkan dia apa? Menjawab undangan orang kafir pada perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Yang kedelapan, kalau dia punya tetangga orang kafir, maka dia berlaku baik, ya, kepada tetangga tersebut. Dan tadi yang ke-9, dia berlaku adil, tidak boleh menzalimi orang kafir tersebut. Dipahami ya? Ya, tapi ini 9 bentuk yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan fidahullah taala dari hal yang tidak masuk dalam mualah yang diharamkan dalam agama ini. Ya, sudah habis waktunya. Insyaallah taala nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.